Perkenalkan, nama saya Eril dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan teori yaitu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan suatu percakapan atau perbincangan antara dua orang atau lebih dengan pembawaan intonasi atau nada yang santai untuk saling bertukar informasi, ide maupun gagasan, atau bisa juga untuk saling mencapai tujuan bersama atau kesepakatan. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal bentuk komunikasi yang disampaikan, komunikasi latar kepada komunikasi secara tertulis ataupun tulisan. Komunikasi verbal biasanya dilakukan dengan dua cara, dan yang pertama berbicara dan menulis, dan yang kedua itu mendengarkan atau membaca. Komunikasi nonverbal biasanya membantu komunikator untuk lebih mendengar dengan kuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami aksi komunikasi saat menerima pesan. Dan bentuk komunikasi nonverbal dengan berbagai cara. Yang pertama di situ ada bahasa isyarat, dan yang kedua melalui ekspresi wajah, dan yang ketiga sandi, keempat simbol, dan yang kelima warna, dan keenam intonasi suara. Bentuk dasar komunikasi yang pertama itu komunikasi verbal, dan yang kedua nonverbal. Contoh komunikasi verbal: berbicara serta langsung dalam rapat atau presentasi, memesan makanan di restoran, atau bisa jadi saya memesan arti gagasan, ya, mengirim pesan singkat via WhatsApp atau SMS. Contoh komunikasi nonverbal: tersenyum untuk menunjukkan rasa ramah, atau menentukan melambaikan tangan untuk mencapai atau tujuan berpamitan. Dan yang ketiga ada nada suara tinggi atau bentukan saat marah. Proses komunikasi bisnis adalah alur dari ide pengirim sampai ke arsip pengirim. Tujuannya agar pesan mudah dipahami dan mengerti sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Tahap proses komunikasi bisnis. Yang pertama, pengirim memiliki ide. Tahap ini merupakan awal dari adanya kebutuhan untuk menyampaikan informasi. Dan yang kedua, encoding atau penyandi pesan. Biasanya informasi diubah menjadi bahasa tulisan, grafik, dan presentasi harus jelas dan sesuai penerima. Dan yang ketiga, saluran atau channel merupakan pilihan media untuk menyampaikan pesan. Dan yang keempat, pesan atau messenger. Isinya harus 5W tambah 1A, yaitu what, why, where, when, who, how. Dan yang kelima, penerima atau receiver. Orang yang atau grup yang dituju biasa satu orang dan buat satu tim. Dan yang keenam, decoding atau menyandi baik. Penerima akan mencerna dan mengartikan pesan. Pada titik ini awal terjadinya miskomunikasi. Dan yang ketujuh, umpan balik atau feedback. Penerima merespon menambah bahwa bukti merupakan pesan dan dapat dipahami. Gangguan-gangguan dalam bisnis. Yang pertama itu ada gangguan fisik, contohnya sinyal jelek, ruang berisik. Dan yang kedua itu gangguan psikologis, yaitu penerima sedang stres dan tidak suka dengan beda budaya. Dan yang ketiga, gagasan semantik, adanya beda istilah. Tujuan proses komunikasi bisnis yang pertama itu tujuan operasional, terdiri dari yang pertama menyampaikan persepsi, dan yang kedua mengordinasikan kerja, dan yang ketiga itu menyelesaikan masalah atau problem solving. Dan yang kedua itu ada tujuan manajerial, terdiri dari yang pertama pengambilan keputusan, dan yang kedua memengaruhi dan memotivasi, dan yang ketiga pengadaian. Dan di sini yang terakhir ada tujuan strategis, terdiri dari yang pertama membangun hubungan, dan yang kedua menciptakan citra perusahaan, dan yang ketiga mencapai tujuan bisnis. Sekian dari saya, terima kasih.